Per 6 September lalu, Kota Surabaya berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan sudah memasuki level 2. Positivity rate sebagai salah satu indikator menjadi angka yang sangat mencolok menurunnya, yakni menjadi 1,6%, artinya dari sekitar 100 warga yang dites PCR ataupun antigen, berkisar 1,6 warga saja yang positif COVID-19. Satu hari kemudian lebih drastis lagi, turun separuhnya menjadi 0,68%. Angka-angka ini jauh lebih rendah dari standar WHO yang menyatakan salah satu indikator penyebaran COVID-19 terkendali bila angka positivity rate-nya di bawah 5%. Sebenarnya kalau indikator dari Menteri Kesehatan, ada 6 itu kita sudah masuk ke level 2 dan itu sudah diumumkan oleh Menteri Kesehatan. Salah satu positivity rate-nya kita 1,6, angka kematiannya 3, yang terendah juga. Setelah itu bornya kita juga turun dari 15%, 16% ya. Itu yang kita lakukan. Tetapi kenapa kita di Inmendagri tetap masuk ke level 3? Karena Surabaya tidak bisa berdiri sendiri. Surabaya ada aglomerasi. Aglomerasi berarti ada Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Inilah menjadi satu kesatuan Surabaya Raya. Ya, epidemiolog Universitas Airlangga, Windu Purnomo pun menyatakan capaian ini sangat memungkinkan. Menurutnya, faktor tren penurunan aglomerasi yang tidak hanya wilayah Surabaya Raya yang terdiri dari Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo saja. Namun wilayah Gerbang Kertasusila atau Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan sangat berperan signifikan. Karena penurunan kasus suatu daerah, khususnya seperti Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur, dengan mobilitas warga antar wilayah yang sangat tinggi, tidak bisa berdiri sendiri. Dari 6 wilayah ini, setidaknya semuanya kecuali Gresik sudah masuk zona kuning, bahkan Kabupaten Lamongan menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Bali yang sudah berstatus zona hijau. Meski begitu, capaian ini masih perlu mendapat perhatian. Pasalnya, angka positivity rate yang rendah didapatkan mayoritas dari tes antigen. Nah, ini enggak gitu, karena kalau kita pakai yang 70-30 untuk antigen tes 30, dan kita tahu antigen tes itu sebetulnya masih cukup besar false negatifnya, ya, itu sebetulnya positivity kita itu, jadi misalnya Surabaya itu 0,68% saat ini, ya mungkin lebih tinggi kalau kita pakai yang PCR, lebih tinggi, ya kan? Jadi catatannya itu saja. Meski begitu, Windu Purnomo menyampaikan kondisi penurunan ini tetap perlu diapresiasi, tidak hanya bagi pemerintah Kota Surabaya, namun juga bagi masyarakatnya. Namun epidemiolog ini mengingatkan protokol kesehatan tetap harus dijaga. Pasalnya, bisa saja penurunan kasus ini terjadi karena terjadinya kekebalan kelompok alami yang terjadi pasca puncak kasus Juni hingga Agustus lalu. Kekebalan dari peningkatan antibodi pasca terinfeksi COVID-19 ini pun tak bertahan lama, maksimal 6 bulan dan tergantung kondisi masing-masing orang. Selebihnya, selain protokol kesehatan juga perlu diintensifkan penguatan batas wilayah negara, khususnya dari WNI migran dan WNA, atas adanya varian baru Mu, agar penurunan kasus ini tetap dibarengi dengan kewaspadaan, bukan euforia yang bisa membawa peningkatan kasus kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.